Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Tepatnya dimulai per tanggal 18, tanggal 19 sampai 20. Bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Kali ini saya akan mengambil tema ya, titik terang apakah yang akan terjadi ya. Bisa difahami sobat ya, sekali lagi, titik terang apakah yang bakal terjadi ya, tentunya di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Silakan jika kalian masih bingung ya, silakan ditonton sampai habis ya, mohon jangan di-skip agar tidak terjadi salah paham. Itu yang poin kedua. Yang poin ketiga ya, bisa dikatakan tetap ya, saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan video terbaru saya semua bersifat prediksi, juga bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya juga bersifat general reading. Artinya general reading yaitu tarikan energinya itu meluas sobat ya, gitu loh. Tarikan energinya meluas, jadi mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan ketika sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu. Ya, ketika ada tepat, ya tidak ada salahnya ya. Kita syukuri, kita aminkan ketika ada tepat, ada resonat ya. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita syukuri ya. Kita aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, ya jangan kecewa, ya jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas tarikan energinya. Saya tidak mengerti nama dan data kalian. Ya beda ketika kalian menginginkan ada yang suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara privat ataupun pribadi. Dengan demikian saya selalu mengatakan saya akan bisa mengetahui nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Sehingga buat siapa saja yang konsul, insya Allah bisa mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian karena sudah banyak sekali ya. Rata-rata insya Allah tepat, dan seperti itu. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Virgo, akan saya tarik dulu energinya. Alhamdulillah ya, sudah saya tarik. Sekarang kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Gemini ya. Gemini akan kita tarik energinya ya. Alhamdulillah seperti saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat langsung untuk zodiak Gemini asmara dulu. Di sini asmaranya Gemini muncul Four of Pentacles ya, 4 koin. Itu 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu The Tower ya sobat ya, itu ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap dari energi zodiak Gemini tentang asmara, ini Gemini kelihatannya lagi berjuang ya,
lagi berusaha untuk berfokus ya, mungkin dengan adanya suatu kestabilan, ya dia Gemini benar-benar berfokus, benar-benar menjaga ya, jangan sampai terjadi adanya suatu mungkin selisih paham ya, adanya suatu problem ataupun konflik, ya Gemini tidak mau adanya seperti itu. Jelas di sini Gemini benar-benar menguatkan diri, untuk istilahnya itu untuk lebih kuat lagi menjaga ya mungkin, Gemini lebih berhati-hati untuk apa ya istilahnya itu ketika berkomunikasi sama pasangan di sini Gemini kelihatannya, mau sangat berhati-hati sekali jangan sampai terjadi adanya suatu rasa saling saling menyinggung sehingga itu akan memicu ataupun menimbulkan rasa panas sehingga menyebabkan konflik. Nah, itu yang saya maksud jadi Gemini, adanya suatu penjagaan dan selalu menjaga sikap ya kalau saya tangkap di sini, lebih dominan menjaga sikap ya Gemini karena Gemini juga kelihatannya ingin mempertahankan apa yang mungkin selama ini sudah berjalan, kan kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya Gemini intinya ingin mempertahankan, asmara yang sudah, terbina ataupun yang sudah berjalan untuk saat maksud saya sampai saat ini. Kira-kira seperti itu ya tangkapan energinya. Jadi Gemini benar-benar, luar biasa ini ya, ingin mempertahankan dan adanya suatu, kefokusan gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower ya Sobat ya, ini jelas ya, tower ini ujungnya tersambar petir ya, 2 orang terpelanting jatuh, artinya di sini ada pihak ketiga, ini kalau saya tangkap ya The Tower adanya suatu pihak ketiga yang di mana yang mungkin akan menyebabkan suasana, apa ya, suasana hubungan asmara Gemini ini kelihatannya kurang bagus ya nantinya, akan adanya mungkin sedikit apa ya, ya saya rasa sedikit konflik lah, ya adanya suatu gesekan mungkin kalian sama pasangan ataupun pasangan sama kalian, jelas adanya suatu sedikit, yang apa, sedikit saling memanas. Karena jelas disebabkan oleh pihak ketiga, mungkin saja, apa, mendapat suatu, apa ya, istilahnya itu dikacau gitu loh ya. Jadi mungkin pasangan kalian mendapatkan suatu omongan yang tidak bagus tentang kalian sehingga memicu adanya suatu konflik ya, selisih pendapat, saling memanas. Bisa saja kalian yang istilahnya itu, apa ya, istilahnya itu dapat omongan tidak baik terus kalian sampaikan sama pasangan sehingga itu akan membuat mungkin pasangan kalian selisih paham. Intinya di situ ya. Jadi jelas intinya The Tower ini menggambarkan tarikan energi Gemini kelihatannya akan ada sedikit gesekan ataupun akan ada sedikit suatu permasalahan yang harus kalian hadapi. Cuman di sini saya menangkap energi juga, di sini kelihatannya meskipun demikian ya adanya suatu konflik di sini kelihatannya Gemini ingin membangun gitu ya. Berusaha berjuang keras ya, ingin membangun ketika itu mungkin dihantam masalah, baik yang ringan maupun yang berat masalahnya. Di sini Gemini kelihatannya mau membangun ulang gitu loh. Jadi berusaha keras untuk bisa menata menata ulang lagi ataupun menata rapi lagi sehingga, apa ya, sehingga perjalanan kisah asmara itu lebih baik lagi, agar bisa lebih maksimal lagi, agar lebih bisa, stabil lagi. Itu yang saya tangkap ya. Sekali lagi meskipun adanya suatu hambatan dari orang ketiga, dalam hal ini orang toksik, orang yang iri ya, sehingga membuat, kacau, ya itu tadi yang saya katakan. Gemini ingin berusaha untuk berjuang, berusaha untuk berfokus dan juga berusaha untuk membangun ketika itu ada masalah. Ini bagus ya untuk energi Gemini meskipun terlihat adanya suatu The Tower ya. Nanti terakhir segmen akan saya deteksi semua. Untuk pekerjaan di sini ada 10 tongkat ya. Ini kenapa Gemini ya ada satu orang mengangkat 10 tongkat. Dikonfirmasi sama kartu 9 of cup, yaitu seseorang sedang duduk lagi senang ini kelihatannya. Belakangnya ada, 9 cup. Kalau saya tangkap ya di sini dari energi Gemini tentang seputar pekerjaan kelihatannya Gemini banyak dibikin lelah ya, bisa dikatakan mungkin gini ya, mungkin ketika kalian bekerja itu kalian dihantam suatu masalah. Jadi, apa, dan kalian itu menjalankan aktivitas, otomatis kalian di sini berpikir gitu loh. Jadi bisa dipahami ya, sekali lagi ya, bisa saja ini energinya ya, ketika saya tangkap, misalkan begini, misalkan kalian sebelum bekerja ya, terus kalian ada suatu masalah ya, entah sama keluarga, entah sama pasangan kalian ya. Nah, terus sampai masalah itu katanya belum selesai dan ketika kalian menjalankan pekerjaan itu pun nanti kalian ada suatu beban. Jadi, kalian apa ya, sehingga kurang fokus ya karena memikirkan adanya suatu masalah, sehingga, membuat pekerjaan kalian itu serasa berat gitu loh. Padahal bisa saja ringan, tapi kan ketika seseorang itu, mungkin bisa dikatakan hatinya sedang kacau, pikirannya sedang kacau ya, bekerja seringan apapun itu terasa berat. Nah, itu yang saya, tangkap di sini. Jadi seperti apa ya, seperti males-malesan gitu loh ya, serasa berat. Bisa saja seperti itu, bisa saja di sini kelihatannya, apa ya, istilahnya itu ada orang-orang di sekitar pekerjaan Gemini itu membuat ulah ataupun membuat masalah, sehingga membuat Gemini itu mikir di sini ya, mikir,
kok bisa terjadi suatu masalah seperti ini ya, kok bisa, terjadi suatu yang berat. Mungkin ketika selesai masalah datang lagi, selesai masalah datang lagi, begitu seterusnya. Jadi Gemini di sini kelihatannya benar-benar, kewalahan, benar-benar, apa ya, adanya suatu rasa berat gitu loh, ketika menjalankan pekerjaan seperti yang saya barusan, bilang ya. Sekali lagi, bisa saja ketika kalian belum berangkat kerja, kalian ada konflik ya, terus sampai terbawa di pekerjaan itu kan serasa berat ya, gitu ya. Serasa apa ya, ingin bermalas-malasan lah karena beban pikiran juga beban hati ya. Bisa saja seperti itu, bisa saja sekali lagi ya mungkin memang ada suatu konflik yang berada di lingkungan yang ada di, apa, tempat kerja kalian sehingga di sini kalian ada suatu beban berat, ada suatu pemikiran beban maupun, fisik, kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu, 9 of cup. Di sini kalau saya tangkap ya, apa ya, Gemini ini kan ada 10 tongkat ini kelihatannya Gemini bagus, ada bagusnya juga ya. Tadi saya lupa mengatakan di sini biarpun Gemini dihantam masalah ya, yang istilahnya itu yang harus menguras pikiran, juga harus menguras tenaga. Biarpun demikian, ini Gemini kelihatannya mau berusaha menyelesaikan satu persatu ya. Biarpun berat, biarpun ringan, lebih-lebih di sini tertangkap energinya berat ya, yang dirasakan Gemini tentang pekerjaan. Tapi Gemini tidak mau menyerah ya. Di sini Gemini mau istilahnya itu mau menyelesaikan ketika ada masalah ya. Dan di sini akhirnya bagus, ada 9 cup yang artinya Gemini akan menemukan pencapaian yang di mana mungkin, apa ya, suasana yang berat ya, itu kelihatannya akan terbayarkan di sini gitu ya. Akan terbayarkan karena itu tadi Gemini, biarpun berat mau berusaha untuk menyelesaikan. Jadi di sini akan terbayar manis, jadi selama ini ya tidak sia-sia ya biarpun kalian awalnya apa ya, bisa dikatakan beban berat dan sangat istilahnya kewalahan, tapi ending-ending-nya di sini kelihatannya akan bagus ya, di 3 hari ke depan kalian akan menemukan kebahagiaan, kalian akan menemukan kesenangan. Mungkin, kalian tidak menyangka bahwa target-target ataupun mungkin kesuksesan yang selama ini belum kalian dapatkan, itu bisa kalian dapatkan, minim adanya suatu pencapaian target yang akan kalian dapatkan di 3 hari ke depan. Jadi mungkin kalian akan bangga, kalian mungkin akan bahagia tentang, apa, penilaian pekerjaan kalian sendiri. Nah, itu yang saya maksud ya. Terus untuk masalah keuangan di sini ada The Empress ya sobat ya. Atau pertama kalian The Empress, seseorang wanita sedang duduk santai ya. Dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat. Ya ini untuk Gemini ya. Itu 8 tongkat tertancap, 1 tongkat masih dipegang ya. Katanya ada seseorang yang ada bekas luka ya, di kepala ya. Kalau saya tangkap energi dari Gemini tentang seputar keuangan di sini Gemini berharap adanya suatu apa ya, berharap adanya suatu kesuburan ya gitu loh. Ini kalau saya tangkap sih seperti itu. Jadi mungkin harapan Gemini itu ketika mungkin adanya suatu cadangan keuangan yang banyak, yang besar, terus, adanya suatu kestabilan, Gemini akan bisa lebih santai ya, Gemini akan bisa lebih bahagia, Gemini akan merasa lebih apa ya, lebih senang lah intinya seperti jadi harapan besar di sini adanya The Empress ya. Bisa saja ini nanti akan adanya suatu datangnya suatu kerezekian-kerezekian ya. Tetapi tinggal bagaimana Gemini untuk bisa, menyebut rezeki, kan kira-kira seperti itu, karena di sini pertanda bagus ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat. Di sini, tetap ya saya tadi mengatakan ya, ketika Gemini tidak mau menyerah ya, ketika mungkin berharap ada suatu kestabilan ya, perkembangan keuangan, Gemini tidak mau menyerah ya, bahkan mau mempertahankan. Di sini kelihatannya akan bagus gitu loh ya. 9 tongkat artinya di sini Gemini akan, apa, biarpun ada masalah Gemini akan bisa mendapatkan suatu hasil gitu. Karena jelas di sini kan tidak menyerah orang ini gitu loh ya. Biarpun dia merasa luka tetapi dia tidak menyerah dalam arti ketika Gemini mempunyai prinsip, saya harus bisa menyetabilkan keuangan, saya harus bisa istilahnya itu, mendapatkan, pundi-pundi keuangan. Itu yang saya tangkap. Jadi Gemini di sini kelihatannya mau mempertahankan. Jadi Gemini tidak mau menyerah, apalagi mundur ketika dihantam masalah. Bagus ya, ada suatu pertahanan dan ingin mempertahankan. Minimal Gemini di sini mempertahankan, keuangannya kalau saya tangkap di sini ya, minimal seperti itu gitu loh ya. Jadi Fik ya, bisa dipahami sekali lagi 9 tongkat artinya Gemini masih diuntungkan dengan adanya suatu kerezekian ya nantinya karena adanya suatu The Empress, cuman di sini, Gemini kelihatannya apa ya, ada sedikit masalah dan Gemini kelihatannya mau tetap bertahan dan mau tetap menyelesaikan hampir sama seperti asmara kalau nggak salah energinya, ya kira-kira seperti itu. Oke sekarang saya akan mendeteksi ya ketiganya. Iya.
Ini alhamdulillah ya untuk, titik terang yang bakal terjadi di sini bisa dikatakan kalau seputar asmara katanya Gemini akan sedikit, apa ya, sedikit lancar ya, cuman, apa ya, bisa dikatakan ya ada sedikit gesekan juga sih, bisa dikatakan lancar cuman sedikit ya, sedikit sedikit akan ada suatu gesekan, akan sedikit ada suatu konflik dengan pasangan. Tapi saya rasa di sini ya tipis ya, dalam arti tipis itu ya tidak terlalu membahayakan atau tidak terlalu mengkhawatirkan, mungkin akan cepat reda. Saya tadi menangkapnya seperti itu ya untuk Gemini, biarpun kalian adanya suatu di tower yang terjadi adanya suatu masalah. Untuk di faktor pekerjaan ya bisa dikatakan, titik terang yang bakal terjadi untuk pekerjaan di sini kelihatannya Gemini akan bagus ya, semua Gemini kelihatannya akan bagus, akan bisa menerima, eee, apa yang selama ini kalian idamkan, yang mungkin selama ini kalian belum bisa mencapai target, kelihatannya kalian akan mencapai itu semua, dan kalian akan merasa senang melihat hasil karya kerja kalian sendiri. Itu ya poinnya yang paling penting, jadi adanya suatu, kebahagiaan lah, kira-kira seperti itu, karena adanya suatu pencapaian target. Bagus ya. Kalau di keuangan ya, ini bisa dikatakan titik terangnya yang bakal terjadi bisa dikatakan Gemini masih, apa ya, bisa dikatakan secara keuangan sih, itu masih bisa dikatakan masih cukup lah, biarpun tidak terlalu banyak cadangan di sini, saya masih, apa ya, meyakini ataupun merasakan energi Gemini ini keuangannya bisa dikatakan masih cukup lah ya, untuk mungkin akan membeli keperluan ataupun untuk membayar apapun di sini kelihatannya masih cukup, jadi tidak terlalu kekurangan gitu loh ya. Itu yang saya tangkap energi dari keuangan yang mempunyai zodiak Gemini. Jadi secara garis besar bisa dikatakan ya juga akan ada suatu pemasukan Gemini ya. Cuman di sini adanya maaf, di sini adanya suatu halangan, sehingga Gemini, apa ya, bisa dikatakan tetap mau berjaga-jaga, tetap mau menjaga ketika ada konflik. Bisa dikatakan 50% ya, 50-50 artinya 50% kalian akan mendapatkan rezeki, 50% mungkin kalian tidak akan mendapatkan suatu kerezekian, yaitu sering saya mengatakan tak terduga maupun terduga, gitu loh. Jadi, ya tidak masalah sih, gitu loh ya. Cuman kan saya berharap yang 50% yang baik itu akan mengena sama kalian. Minimal di sini ketika, apa ya, istilahnya itu yang baik tidak mengena sama kalian, ya minimal di sini kalian masih bisa mengontrol keuangan kalian tentang pengeluaran dan, pemasukan, lebih-lebih kalian bisa mengontrol secara pengeluaran, dan itu saya rasa masih cukup bagus sih, gitu loh ya, masih cukup aman gitu loh. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang baik kita jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar bisa lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun berita dan informasi dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam suatu masalah ya, tak kunjung selesai ya, bisa dikatakan ada suatu minus lah gitu ya. Makin hari makin minus ya, banyak hambatan, banyak sengatan. Ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara, doa ya, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga secara ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti, agar kita mungkin mendapatkan solusi dan akan, bisa baik lagi, bisa lancar lagi ke jenjang berikutnya. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu, merasakan apalagi mengetahui tapi tidak mau mengubahnya sendiri, itu tadi. Bagaimana cara mengubahnya? Dengan 2 cara. Doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar nasib kalian bisa berubah baik ataupun bisa minimal bisa pulih ya, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.